warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Sudah ketemu halamannya? Sudah baik. Qala al-faqihu, berkata oleh al-faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala an, haddatsani abi rahimahullahu bi isnadihi an Abdullah ibn Salam, telah menceritakan kepadaku oleh ayahku rahimahullah dengan sanadnya beliau daripada Abdullah bin Salam. Qala, berkata Abdullah bin Salam, wajadtu fi ba'di ma anzalallahu azza wa jalla anna man yatawaddau min kulli hadatsin wa lam yakun dakhalan 'anil nisa'i fil buyuti wa lam yaksib malan bighairi haqqin ruziqa minad dunya bighairi hisab. Aku mendapati pada sebagian apa-apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa barang siapa berwudu ia dari tiap-tiap berhadas, dan tidak adalah ia yaitu orang yang banyak masuk daripada perempuan di rumahnya, enggak nyenggol-nyenggol perempuan gitu. Walam yaksib malan, dan tidak mengusahakan ia akan harta bighairi haqqin, tanpa hak. Ruziqa minad dunya bighairi hisab, maka diberikan rezeki ia daripada dunia dengan tanpa dihisab. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, man bata tahiran fi syi'arin tahirin, barang siapa tidur ia bermalam, yakni tidur padahal punya wudu, pada tikar yang suci, alasnya suci, bata wa ma'ahu malakun fi syi'arihi, maka bermalam ia padahal bersama dia yaitu ada malaikat pada tikarnya dia. Fala yastayqidhu sa'atan minal laili illa qala al malak, maka tidaklah mendusin ia bangun pada satu waktu daripada malam, melainkan berkata oleh malaikat, Allah maghfir li abdika fulan, ya Allah ampunilah olehmu bagi hamba-Mu si anu tuh, fa innahu bata tahiran, maka sungguhnya hamba-Mu itu bermalam ia tidur tahiran, yaitu orang yang suci punya wudu. Kita pada dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Hadirin sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang fadilah berwudu. Malam hari ini kita diantaranya yang pertama akan berbicara bagaimana orang supaya nanti di akhirat enggak ngalamin dihisab. Jadi satu keimanan kepada Allah termasuk iman kepada yang gaib, yaitu iman adanya hari kemudian dan hal ikhwal yang ada pada hari kemudian. Di antaranya di akhirat itu ada namanya hisab. Hisab itu diperiksa apa saja yang dilakukan oleh orang sejak dia akil baligh, dari umur aja gampang 15 tahun ke atas, akalnya sehat, yang dia kerjakan, yang dia lakukan akan kena periksa. Diperiksa dari apa yang dicatat oleh Raqib dan Atid alaihi wassalam. Ini bakal diperiksa. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisab. Kita bakal dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja. Ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang tidak ngalamin diperiksa sama sekali. Di dalam maulid Ad-Daibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, Daiba itu artinya putih, bahasa Sudan, Daiba al-Abyad. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umatnya Rasulullah itu masuk surga enggak pakai diperiksa. Udah langsung aja, enggak pakai ditanya-tanya. Udah langsung surga aja. Jadi enggak pakai berhenti-berhenti. Ada 70.000 per satu orangnya, membawahi 70.000 dan jadi 70.000 kali 70.000. Berapa tuh totalnya? Hitung dah. Itu masuk surga enggak pakai diperiksa. Di antara yang masuk surga diperiksa para nabi, begitu. Itu enggak pakai diperiksa masuk surganya, enggak. Begitu. Suka diceramahin dalam maulid dalam maulid Sayyidina Ukasyah gitu. Masuk surga enggak pakai diperiksa. Nah, ini nih kalau ngomong periksa termasuk yang paling repot harta benda. Harta benda tuh duit, baju, jam, handphone, apa aja itu bakal diperiksa sama Allah. Dua pemeriksaan. Pertama yang diperiksa itu dari mana berasal. Dicek baju yang kamu pakai itu dari mana. Kita bakal jawab dapat beli. Ditanya lagi duitnya dari mana, gitu. Panjang tuh ditanya. Kedua akan ditanya tuh duit digunakan kemana, begitu. Buat beli rokok,
buat beli motor. Motor di akhirat bagaimana? Murban. Alhamdulillah tiap tahun istiqomah belinya tusukan amareng. Tusukan amareng. Ini diperiksa semuanya. Ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang tidak diperiksa sama sekali. Lalu timbul pertanyaan. Inilah ngaji kita. Bagaimana supaya duit yang kita punya kagak ditanya-tanyai di akhirat. Harta kita sebanyak apa aja enggak bakalan ditanya mau. Enggak bakalan. Enggak ditanya. Biar hartanya sebanyak Nabi Sulaiman, enggak ditanya. Bagaimana caranya? Ini dijelaskan. Kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, sahabat Nabi Abdullah bin Salam. Ini sahabat dulunya mantan pendeta Yahudi, paling gedenya kiai Yahudi di Madinah, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ketika Nabi injak Madinah tanggal 8 Rabiul Awal hari Senin, baru lihat doa, kata Abdullah bin Salam langsung syahadat, karena dia lihat kebenaran Nabi, apa yang dituliskan dalam kitab-kitab terdahulu. Alladzina atainahumul kitaba la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munirnya mentafsiri ayat ini, orang-orang yang kami berikan Alkitab seperti Abdullah bin Salam, kata Syekh Nawawi, ada di tafsir. Itu sungguh mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anaknya, bahkan lebih kenal dari ujung pala ke ujung kaki. Itu Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hebat. Nah, kata beliau, saya temukan di kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ada tuh di dalam kitab-kitab dahulu, kata Sayyidina Abdullah bin Salam, riwayat di mana bunyinya begini, man yatawaddau min kulli hadath walam yakun dakhalan minan nisa'i fil buyut anin nisa'i fil buyut walam yaktasib malan bighairi haqqin ruziqa minad dunya bighairi hisab. Siapa saja orangnya yang wudhu setiap batal, kalau habis batal wudhu, habis kentut wudhu, kesenggol nenek lagi wudhu, senggol bini wudhu, begitu. Mana lagi mules-mules, ya habis cebok wudhu, bangin lagi wudhu lagi. Siapa aja orangnya setiap batal wudhu disebut namanya dawamul wudhu. Dawamul wudhu, kalau bahasa Betawinya jaga wudhu.
jaga wudhu. Jadi wudhunya nggak batal-batal. Maksudnya nggak batal-batal tuh kalau batal wudhu. Manakala batal wudhu, dia jaga wudhu. Walam yakun dakhalan 'anin nisa'i fil buyut. Dia tidak dekat-deketin bininya. Ya buat jaga wudhu, enggak dekat-deketin. Tidur aja luar biasa. Dia di atas kasur, bininya di bawah. Begitu. Bininya di bawah. Bininya di kasur, dia di bawah. Emang apa? Saya takut batal. Ama bini oga mau disenggol sama bini. Bang mau gandengan, apaan sih begitu? Karena bininya udah nenek-nenek masalah. Intinya jaga wudhu begitu dah. Jaga wudhu. Ama bininya nggak mau dekat, takut apa? Batal wudhunya. Dia benar-benar wudhunya dijaga. Begitu. Dijaga. Di rumahnya sama bininya nggak mau dekat, nggak mau gitu. Dan juga tidak mengambil barang orang yang tidak benar, tidak nyolong gitu. Tidak usaha yang haram, artinya normal. Intinya dia jaga wudhu, tidak nyolong gitu. Kalau nyolong bakal kena hisab gitu. Ini hartanya halal yang dia dapetin. Maka kalau orang jaga wudhu, nggak mau deketin bini, nggak ngambil barang orang, bakal dikasih rejeki ambak-ambakan dan kagak bakalan diperiksa sama Allah. Tuh, rumus. Jadi di antara amalan pengen rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Begitu. Tapi enggak pakai wirid. Kalau wirid capek dia. Ini enggak pakai wiridan, enggak muter-muter tasbihnya. Maka caranya gampang. Dawamul wudhu. Idamatul wudhu tajlibur rizq. Mendawamkan wudhu itu mendatangkan keberlimpahan rezeki. Duitnya banyak kalau orang jaga wudhu, rizkinya banyak. Tuh amalannya nggak pakai wirid, begitu, rizkinya banyak. Orang yang jaga wudhu, maka mafhumnya kalau orang yang kagak jaga wudhu, rezekinya seret ya. Dan dia pahami uang yang di kantongnya dia tuh sumbernya dari Bank Indonesia, dari BI. Dan hasil penelitiannya uang kertas itu terbuat dari bahan-bahan alami, bahan-bahan alami, tidak mengandung formalin, nggak ada campuran pengawet. Makanya seringkali duitnya ora awet. Bener nggak? Kenapa nggak awet? Nggak ada formalinnya ya. Ini kenapa ini duit ini kok kayaknya rada seret jalannya? Jangan-jangan enggak jaga wudhu. Begitu. Sebab jaga wudhu itu mendatangkan banyak rezeki. Bukan banyak doang, orang diperiksa sama Allah di akhirat.
razaqahu minad dunya bighairi hisab. Itu begitu. Kasih rezeki banyak, enggak pakai diperiksa. Dan ini mujarrabun sahih. Pokoknya wudu dijaga. Jaga. Manakala batal wudu, dia jaga. Itu yang model kayak begitu, rezekinya bakal banyak. Rezekinya begitu, bakal banyak. Jangankan sama orang lain, bininya ngajak salaman, sorry neng, begini sama bini, kenapa takut batal, mana bininya usil lagi, colek lagi sama dia, innalillahi, wudu lagi, wudu. Baru juga rapi wudu, bang, wudu lagi, baru bang doang tuh, gara-gara apa? Colek. Iya. Makanya walam yakun dakhalan anin nisa'i fil buyut, kagak mondar mandir deketin bini, kagak begitu. Ada juga yang ngajinya, untung bini gua di kampung, begitu. Ininya begitu. Ya enggak, ini mau di kampung mau bininya di sini. Yang penting jangan sampai wudunya batal. Pokoknya jaga wudu, rezekinya mengalir deras. Enggak pakai wirid, enggak pakai puasa. Rumusnya di antara caranya, jangan makan ubi, mana ubi Cilembu lagi 7.000 sekilo, begitu. Makan telur tuh buang angin mulu, kol tuh gas, gitu, itu bakal buang angin. Jadi begitu. Tuh jaga wudhu, Kalau pengen gak wudhu, saya takut tipis doang kulitnya, kata dia. Enggak. Wudhu aja. Ini enggak pakai wirid. Berat saya ini, berat. Emang manusia kadang pengen panen oga nanem. Itu penyakitnya. Kalau ditanya pengen nggak rezekinya banyak, dia pengen. Disuruh begini, berat tuh. Pengen panen, kagak nanem. Saya mau wirid aja dah, pengen rezekinya banyak. Iya baik. Kalau pengen wirid, kata Nabi, Imam Ibnu Sunni riwayatkan di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Imam Nawawi riwayatkan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata Nabi Ali, ala uallimuka kalimatin in qultahunna fil wuqu'i bi waratatin sarafallahu anka anwa'al balaya. Ali, mau nggak ane ajarin doa? Bila kau baca doa ini di dalam problem hidupmu yang berat, kepusinganmu tingkat dewa. Dewa itu apa ya? Semuanya tinggi aja dah. Berat. Musibah besar rasanya. Mumet. Kalau kau baca-baca, Allah hilangkan darimu berbagai macam problem. Hilang. Kesusahannya dihilangkan oleh Allah.
kesulitannya dihilangkan oleh Allah. Kata Imam Ali, faqala Aliun karamallahu wajah, bala ya Rasulullah, mau, pakai banget, mau banget. Apa itu? Baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ente baca, Allah hilangkan berbagai macam problem kehidupan yang berat. Berapa kali? 786 kali baca, pikir. Maka bila kita baca itu, maka dunia akan datang, kata bahasa Betawinya, meruntuh. Datang yang tadinya musuhan, baca. Kalau jangan barang seminggu duduk, kali duduk, jangan baru sekali ngopi segelas. Ya ini kembung begitu. Saya ogah wirid begitu, pegel juga. Jaga wudhu, udah dikasih yang enak, pengen yang berat begitu. Kayak begitu. Tapi saya ini pengen pegang duit. Kalau pegang duit monggo perlu pakai wirid banyak, jadi kasir aja di bank. Ente pegang mulu saban hari, nggak perlu pakai wirid. Pegang doang. Kalau kurang didenda, lebih sih kagak. Kurang didenda. Begitu. Ini amalan ringan. Jaga wudhu mendatangkan rezeki. Yang kedua, jaga wudhu menyebabkan kagak dihisab di akhiratnya. Wudhunya jangan sampai batal. Jangan sampai batal. Terus bagaimana kalau tidur? Ya batalnya dengan tidur, bangun tidur wudhu lagi. Begitu. Batalnya dengan jaga wudhu. Bila begitu tuh hari-hari kita, wah berkahnya Masya Allah. Kalau bisa kayak begitu tuh, namanya dawamul wudhu. Maka jangan banyak minum. Kalau minum mulu kan kencing, akan batal wudhu lagi. Ya nggak apa-apa. Sering wudhu bagus. Sebagai kesucian. Begitu. Kuman juga nggak mau, tapi kita bukan mikirin penyakit. Ini agama nyuruh. Kata Sidina Abdullah bin Salam, siapa orang berwudu dalam setiap berhadas, manakala batal wudu, manakala batal wudu, manakala batal wudu, tidak ngambil harta orang tanpa hak, artinya secara zalim. Bila kita benar-benar begitu, ruziqa minad dunya, diberikan rezeki dunia dan bighairi hisab, tanpa diperiksa Allah. Dan dunia itu perlu. Dunia itu perlu. Makanya kalau pengen subur jangan ngiri. Ada teman kita punya toko maju, kita ikut girang. Kalau kita gedek dia maju, kita nggak dikasih kesuburan, dong kita gedek sama dunia.
Jangan ikut girang. Teman kita proyeknya girang, udah girang aja. Nggak usah nggak girang, girang aja. Ikut seneng. Jadi dunianya nanti juga seneng sama dia. Begitu. Kalau ada orang maju kitanya marah, berarti kita juga enggak mau dikasih maju. Biar sama kayak kita susah, sama dengan minta susah, maka dikasih susah. Jadi dunia itu perlu buat bekal ibadah. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat. Kita mau sholat kudu pakai baju, bajunya kudu belinya pakai dunia. Kita pengen umroh pakai dunia, kita pengen haji pakai dunia, kita pengen bantu ada masjid yang dibangun pakai dunia, kita pengen bantu ada pesantren yang dibangun pakai dunia, kita pengen buka puasa ya pakai dunia. Maka dunia itu enggak jelek, jeleknya itu yang bawahnya. Enggak apa-apa, dunia itu menjadi baik bila dibawa oleh orang baik, dan harta sumber kejahatan bila jatuh di tangan orang jahat. Bukan hartanya, orang. Nggak apa. Pengen ngamalin ajaran zakat, ya kudu ada dunia. Pengen ngurban, ya ada dunia. Nih bentar lagi 10 Muharram. Pengen nyantun yatim, ya pakai dunia. Begitu. Tapi senyum bernilai sedekah. Asal ada yatim nyengir aja. Kata yatim, sejak kapan tuh orang? Mana kenyang. Bukan itu cara beragama, ada aturannya. Tapi materi kita, beruntung sekali orang yang menjaga wudhu, manakala batal wudhu, manakala batal wudhu, manakala batal wudhu. Beruntung dia dengan dianugerahi dunia yang ngocor dan tidak diperiksa oleh Allah. Berbahagialah orang yang menangkap pesan mulia daripada Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Moga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, pelan-pelan latihan untuk menuju dawamul wudu, menjaga wudu. Wudu jaga, ini penting dawamul wudu. Satu, doa. Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis sebagaimana Imamul Bukhari riwayatkan di dalam kitab sahihnya daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Nabi? Man bata tahiran fi syi'arin tahirin bata wa ma'ahu malakun fi syi'arih fala yastayqidhu sa'atan minal layl illa qala al malak Allahumma gfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Kata Nabi, siapa orang yang tidur punya wudu.
Jadi di antara adab Islam, kalau mau tidur upayakan punya wudu. Ini sambungan yang tadi sebetulnya hampir mirip. Ini manfaat akhirat. Jadi artinya tidur punya wudu itu bagaimana? Dia batal wudunya dengan sebab tidur. Kalau sebelum tidur bininya megang, wudu lagi, mana dingin, nggak kenal, kudu wudu. Siapa orang yang tidurnya punya wudu, maka malaikat jaga dia. Dengan malaikat berdoa, Allahumma gfir li abdika fulan, ya Rabb, tolong ampuni dosa orang ini, segede apapun dosanya ya Rabb, ampuni dia. Ini sebelum tidurnya punya wudhu nih orang ya Rabb. Begitu. Tuh gimana enggak luas rezeki, karena diantara penyebab seret rezeki adalah dosanya banyak. Ini malaikat. Betapa beruntungnya orang yang dia mengistirahatkan badannya ngorok, ngiler lagi. Tapi ada hamba Allah yang lainnya digaji juga kagak sama dia. Itu hamba Allah yang lainnya malaikat Allah utus untuk jagain dia. Bukan jaga doang supaya kupingnya nggak dimasukin semut, supaya mulutnya yang ngangak tuh nggak dimasukin kecoa. Bukan itu doang bukan. Tapi malaikat angkat tangan, memohon, merintih, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah, supaya nih orang dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beruntungnya orang dia sibuk dengan tidurnya. Ada hamba yang lain sibuk jagain dan mintain dosa dia biar diampuni sama Allah. Itulah diantara keuntungan orang yang tidur punya wudhu. Masih banyak keuntungan yang lain dalam hadis yang lain. Man bata tahiran in mata syahidan. Siapa orang yang tidur punya wudhu, kalau mati malam itu, maka dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Padahal agak perang, ngorok, syahid. Artinya masuk surganya duluan. Gara-gara sebelum tidur punya wudhu. Sebelum tidur punya wudhu. Punya wudhu. Jadi beruntung. Kalau kita tidurnya punya wudhu, nanti ruh kitanya naik ke langit. Di badan kita ini ada dua ruh. Ada dua ruh. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh, ada dua. Ada namanya Ruhul Yaqadzah dan ada namanya Ruhul Hayat. Kalau Ruhul Yaqadzah bila dicabut oleh Allah, matanya merem, tidur. Ini dicabut Ruhul Yaqadzahnya. Tapi kalau yang dicabut oleh Allah Ruhul Hayatnya, yang kayak begini bakal diumumin di Nurul Anwar berita duka cita karena dia mati. Tapi Ruhul Yaqadzah dicabut, dia tidur. Ruhul Hayat dicabut, dia mati.
Kalau orang sebelum tidur punya wudhu, ruhnya melayang ke langit, mimpi ketemu orang-orang soleh, ketemu ulama, ketemu wali-wali, begitu, ketemu nabi. Kenapa? Rohnya suci, karena punya wudhu sebelum tidurnya. Tapi kalau nggak punya wudhu, ngimpi, nggak usah ditanya sama kiai. Biar kata ketemu kiai, nggak usah. Bisa setan. Saya ngimpi ketemu Syekh Anu, begitu. Ukur diri sebelum tidurnya punya wudhu enggak ya sulit. Setan yang datang. Punya wudhu, baru bakal ketemu macam-macam dalam tidurnya. Karena kita tidurnya nggak pakai punya wudhu, ya Allah ngimpi sih, alhamdulillah saban malam ngimpi mulu, tapi gondoruo mulu, gondoruo nggak jelas. Begitu. Ini karena yang kayak begitu. Jadi keuntungan orang yang tidur punya wudhu, malaikat doain dia, mintakan ampun kesalahannya. Apa enggak enak kita sibuk sama urusan diri kita, ada yang mikirin bantuin kita? Apa enggak enak tidur? Bila kita mati syahid, apa enggak enak tidur? Punya wudhu, punya wudhu. Dan kalau kita punya wudhu, punya senjata, tidur miring kanan, miring kiri, belum ngantuk juga, pegang Quran bisa. Langsung mau takbir, ya tinggal pakai baju aja, jadi nggak repot-repot. Begitu. Karena senjatanya ada. Al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Bila kita ada senjata, musuh juga takut. Begitu. Hidup penuh dengan ketenangan, punya senjata. Begitu. Kayak orang di dompetnya mau tipis, cuman ada ATM isinya banyak, punya senjata. Itu langkahnya kencang. Begitu. Ada orang dompetnya ya Rabbana kayak kuburan Cina, tebal, isinya kopiah. Ini jalan juga letoy, susah geraknya. Jadi saudara, kalau kita tidur tuh punya wudhu, apatah lagi membaca aurat Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi Siti Fatimah itu ngadu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, yakni Imam Ali, rada seret jalan rezekinya. Lalu diajari nama Nabi sebelum tidur baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Mau digenapin 34 langsung jadi bagus, jadi 100. Tutup biasa kayak salat, Allah berkabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Itu bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Dah. Itu Allah buka jalan-jalan rezeki. Bila dengan punya wudhu aja malaikat doain kita, itu aja udah luar biasa. Apalagi sebelum tidurnya baca-baca doa-doa nabawi sebelum tidur, tambah berkah aja tuh orang hidupnya. Punya wudhu enak.
mana bini gua lagi jalan-jalan ziarah Wali Songo, pas lagi gitu udah wudhu aja, lagi di rumah juga ada yang dipegang, mau megang apaan gitu, wudhu. Apalagi bininya di Semedo, di kampung, ada yang punya wudhu berkah. Punya wudhu itu dahsyat, besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga kesucian lahir akan Allah anugerahi kesucian batin, dan itu yang bikin mudah menangkap pesan-pesan ilahi. Tidur punya wudhu berkah. Hidup kita kalau kita sebelum tidur wudhu dulu. Ingat, kalau kita mana megang kemaluan kita lagi, ya wudhu lagi. Tempat wudhunya jauh, ya kalau pengen syahid ya kerjain, kalau pengen didoain malaikat ya kerjain. Nih hidup. Jadi Nabi itu sayang sama kita. Kitanya yang kadang kurang sayang sama diri sendiri. Padahal Nabi udah bilangin, tinggal kitanya aja ngerjain yang dibilangin sama Nabi. Pada akhirnya kita minta sama Allah agar Allah berikan kita taufik dan hidayah, maunah dan inayahnya, sehingga kita pelan-pelan setahap demi setahap bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngajinya, buat tanya jawab. Ada yang di